kita masih dititipkan masalah, maka kita sedang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diakui atau tidak, orang itu bisa lebih dekat sama Allah ketika lagi dikasih masalah. Orang itu bisa meningkatkan taatnya sama Allah ketika lagi dititipin masalah. Maka siapapun yang lagi dikasih masalah, ingat, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Ustadz, emang sikapnya beda-beda. Ada 5 sikap seseorang dalam menyikapi masalah. Yang pertama, orang bodoh, sibuknya mengeluhkan masalah. Kenapa orang yang ngeluh dengan masalah disebut orang bodoh? Dia teh lupa, justru Allah itu sedang mencintainya, merindukannya. Maka Allah titipkan masalah. Berarti kalau kita ngeluh dengan masalah, kan orang bodoh. Masa orang gak mau dicintai sama Allah? Masa orang gak mau dirindukan sama Allah? Bukankah itu puncak yang ingin kita dapatkan, dicintai oleh Allah? Semua manusia mencintai kita, senang sama kita. Tapi kalau Allah gak senang sama kita, buat apa? Semua orang benci sama kita, gak ada masalah, asalkan Allah cinta sama kita. Bunda, semua orang cinta sama kita, belum tentu kita masuk surga. Dan masuk surganya kita bukan karena orang senang atau tidak sama kita. Orang benci sama kita, belum tentu kita masuk neraka. Dan neraka gak ditentukan oleh bencinya orang ke kita. Surga neraka mah ditentukan sama siapa? Allah. Jadi yang paling penting itu cintanya siapa? Allah. Dan kata Ahilman, ciri dan tanda Allah mencintai seorang hamba apa? Dikasih masalah. Makanya orang bodoh kalau dia ngeluh dengan masalah, padahal dia sedang dicintai oleh siapa? Allah. Maka bunda, ketika melihat apapun, bahkan ketika melihat masalah pun, tataplah sebagai bentuk kebaikan Allah. Maka jangan ngeluh. Yang kedua, orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Maka yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman dalam mengatasi masalah apa? Orang beriman tuh punya tenang menghadapi masalah. Bukan gak punya masalah. Catat ya. Orang beriman bukan tidak punya masalah. Bukan. Orang beriman dikasih masalah. Bahkan kata Nabi, makin tinggi imannya, makin besar masalahnya. Tapi karena dia punya benteng iman, seberat apapun masalah jadi ringan. Karena dia punya iman kepada siapa? Allah. Beda. Orang yang imannya lemah, masalah kecil jadi besar. Masalahnya dikit tapi jadi merasa banyak. Kenapa? Karena imannya yang lemah. Makanya mohon izin bunda sayang, kalau bunda sedang dihimpit dengan persoalan, jangan sibuk mencari solusinya, tapi yang paling penting tingkatkan imannya kepada Allah agar bunda makin kuat menjalani masalah tersebut. Yang ketiga, orang biasa sibuknya membicarakan masalah. Yang keempat, orang besar sibuknya mengatasi masalah. Ada yang kelima, orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Apa ya yang bisa menjadikan kita lebih tenang dari masalah kita? Salah satu caranya doa. Doa itu intisari ibadah. Semua ibadah ternyata isinya apa? Doa. Sholat isinya apa? Doa. Baca Quran sebelumnya kita baca apa? Doa. Dalam puasa pasti ada doa. Dalam infak sodakoh pun ada doa. Dalam haji dan umroh pun ada doa. Maka doa itu adalah intisari ibadah. Berarti orang yang jarang berdoa, dalam tanda kutip, berarti dia jarang apa? Ibadah. Orang yang tidak melibatkan doa dalam hidupnya, berarti dia orang yang miskin ibadahnya, kurang ibadah. Maka seberapa penting doa itu? Jawabannya penting banget. Kenapa penting banget? Catat. Ada 4 alasan
kenapa doa itu sangat penting. Yang pertama, doa itu ibadah yang paling mudah. Doa itu tak terikat waktu, tak terikat tempat, tak terikat keadaan. Dimanapun bisa doa. Maka orang yang berdoa berarti dia telah menunaikan ibadah, dan doa adalah ibadah yang paling mudah. Yang kedua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Bunda, kalau mau komunikasi dengan Allah, bagaimana caranya? Doa. Maka orang yang sering doa adalah orang yang senantiasa berkomunikasi sama siapa? Allah. Maka kalau Bunda masih mau berkomunikasi sama Allah, maka doa adalah jawabannya. Alasan yang ketiga, doa itu bisa merubah takdir. Tidak ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir yang Allah tentukan, kecuali di dalamnya ada doa yang kamu dahulukan. Maka ada yang bertanya, Ustadz, apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Bisa. Tapi lihat, takdir mana dulu? Karena takdir ada dua. Satu ada takdir mubram, dua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram, takdir yang ditentukan, yang tidak melibatkan usaha manusia. Itu mubram. Contoh, Bunda, orang tuanya siapa nggak bisa milih. Bunda mau lahir kapan, bahkan nanti mati kapan, itu nggak bisa milih. Itu takdir apa? Mubram. Nggak melibatkan usaha kita. Tapi ada yang namanya takdir mu'allaq, takdir yang ditetapkan, yang melibatkan usaha manusia. Jadi jodoh, pekerjaan, itu takdir apa? Mu'allaq, melibatkan usaha manusia. Nah, doa bisa merubah takdir. Makanya satu kali ada kisah yang luar biasa, mungkin Bunda pernah dengar ceritanya. Satu kali ada seorang perempuan, yang perempuan ini datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia cerita dan dia mengeluhkan tentang keadaan dirinya yang pengen hamil, pengen punya anak. Maka perempuan ini kemudian cerita sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong doakan saya. Kalau saya pengen punya apa? Anak. Kata Nabi Musa, sebentar. Sebelum saya doakan kamu punya anak, saya mau bilang dulu sama Allah. Saya mau ngintip takdirnya kamu tuh kira-kira punya anak apa enggak. Maka singkat cerita, Nabi Musa bertemu dengan Allah, kemudian bicara sama Allah dan melihat catatan takdir perempuan ini. Ternyata pas dilihat catatan takdir perempuan ini, ternyata tidak akan punya anak. Maka saat Nabi Musa ketemu lagi sama perempuan ini, bilang sama perempuan ini, wahai fulanah, bersabarlah dirimu, gitu jawabannya. Maksudnya wahai Nabi Musa, bersabarlah dirimu dengan ketentuan yang Allah berikan kepada dirimu. Nabi Musa nggak bilang kamu nggak akan punya anak, tapi kata Nabi Musa, bersabarlah kamu dengan ketentuan yang Allah pilihkan untuk dirimu. Masya Allah. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian perempuan ini datang lagi. Datangnya nggak sendiri, tapi datangnya bersama anak yang usianya udah 4 tahun atau 3 tahun. Maka anaknya dituntun, kemudian nemuin Nabi Musa. Maka perempuan ini bilang, wahai Nabi Musa, terima kasih. Kata Nabi Musa, terima kasih kenapa? Terima kasih dulu engkau telah mendoakanku agar aku punya anak. Dan alhamdulillah Nabi Musa, sekarang aku sudah punya anak. Nabi Musa kira-kira bingung atau tidak? Kenapa bingungnya? Karena dalam catatan takdir, perempuan ini nggak akan punya anak. Kata Nabi Musa, siapa ini anaknya? Kata perempuan ini, ya inilah anak yang dulu aku minta untuk dihadirkan. Berkat doamu aku jadi punya anak. Kata Nabi Musa, dulu tuh aku nggak doain kamu akan punya anak. Perempuan ini kaget, kok bisa? Iya, karena aku mengintip catatan takdirmu, kamu gak akan punya
Jadi ini gimana bisa jadi punya anak? Kemudian Nabi Musa nanya, wahai fulana, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa merubah catatan takdir yang Allah tentukan untukmu, sehingga engkau yang awalnya tercatat tidak akan punya anak, tapi ternyata engkau jadi punya anak. Maka fulana itu menjawab, wahai Nabi Musa, setelah aku pulang darimu, engkau bilang kepadaku bersabar dengan ketentuan Allah. Aku memahami, aku jangan pernah berhenti berdoa. Setiap malam aku doa, aku minta sama Allah agar Allah berikan kepadaku seorang anak. Dan ternyata doa-doa yang aku panjatkan itu mungkin yang menjadikan catatan takdirku berubah. Yang awalnya gak akan punya anak jadi punya anak. Nabi Musa gak sampai situ, penasaran. Maka Nabi Musa ngadu sama Allah, duhai Allah, kenapa engkau kan bilangnya dia gak akan punya anak? Nabi Musa itu kan di antara nabi yang kalimullah ya, bisa bicara dengan Allah gitu. Padahal dia tuh gak akan punya anak, tapi kenapa jadi punya anak? Aku malu. Apa kata Allah? Wahai Musa, sungguh doanya di setiap malam yang merubah catatan takdir yang aku tetapkan, aku berikan kepadanya karena doa yang dia panjatkan setiap malam. Maka mohon maaf Bunda, sekarang apapun yang sudah terjadi dengan Bunda, rubah dengan apa? Doa. Makanya izin, mohon maaf, jangan nanggung kalau punya keinginan, karena kita punya apa? Doa. Maka doa bisa merubah takdir. Tidak ada satu hal yang paling terdepan melebihi takdir kita kecuali apa? Doa. Dan yang keempat, doa itu senjata orang beriman. Makanya mohon maaf Bunda sayang, kalau kita mengedepankan kemampuan kita sebagai manusia, ada batasnya atau tidak? Ada. Makanya izin mohon maaf, kalau Bunda udah ngerasa kok hidup ini tuh beratnya luar biasa, udah nggak ada pundak untuk aku bersandar, udah nggak ada telinga yang bisa mendengarkan curhatanku, bagaimana caranya? Maka doa adalah jawabannya.